Saya tantang yang begini. Jangan dikira kita ustadz-ustadz ini nggak berani. Oh, kesenangan dunia yang model bagaimana saya belum rasa. Umur saya sekarang 48 tahun, masuk penjara 10 tahun, keluar 58 tahun. Insya Allah umur panjang, lebih ganas. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum masyarakat. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik. Tetapi teman-teman sekalian, apakah dengan kita mengampuni Yahya Waloni, hukuman tidak berlaku lagi atasnya? Sabar dulu, ya, sabar dulu. Orang Kristen pasti memaafkan Yahya Waloni. Tapi ganjaran daripada kesalahan, daripada dosa yang dia lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan. Tadi adu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tap ular. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Yahya Waloni yang sudah bertobat menurut versi Islam ya, dan mungkin secara umum ya dianggap dia sudah sadar, dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf. Tetapi sebagai tolak ukur di dalam kekristenan, maka Yahya Waloni belum disebut sebagai seorang yang sudah bertobat. Kenapa? Karena pertobatan menurut Kristen adalah orang yang berbalik dari kehidupannya yang gelap menuju kepada terangnya yang ajaib dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau secara umum kita katakan Yahya Waloni sudah bertobat dan menyadari kesalahannya, sah-sah saja. Tetapi menurut ukuran iman kekristenan, maka beliau masih belum bertobat. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Di mana di cuplikan di awal tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Yahya Waloni memberikan sebuah statement. Bahwasanya mereka berpikir kita ustadz-ustadz ini tidak berani ya katanya. Kesenangan model dunia macam bagaimana yang belum kita jalani gitu. Saya sekarang umur 48 tahun. Masuk penjara 10 tahun. Berarti bebas saya umur 58 tahun. Insya Allah lebih ganas. Insya Allah lebih ganas. Silakan teman-teman diulas kembali itu. Ya, begitu dia keluar dari penjara menjalani hukuman selama 10 tahun. Lalu nantinya dia akan berkata ya, bahwasanya dia akan keluar untuk menjadi lebih bengis. Lebih jahat lagi katanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pertobatannya Yahya Waloni dan juga kata maafnya di pengadilan, apakah itu sebuah keseriusan, sebuah penyesalan yang sedang dihadapinya, yang sedang dialaminya? Itu berbagai macam penafsiran, berbagai macam pendapat yang telah beredar di media sosial, ya. Dan saat ini menjadi sebuah permasalahan, persoalan yang terjadi terhadap netizen atau disebut sebagai warganet, ya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan malam ini saya membahas hal ini bukan untuk memanasin kita, bukan juga untuk kita tetap marah kepada Yahya Waloni. Ya. Seperti di video-video saya sebelumnya teman-teman, saya katakan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kasih.
Karena ajaran kekristenan identik dengan ajaran kasih. Saya sering katakan teman-teman sekalian, saya kutip apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah mendengarkan firman bahwa kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Karena itu konsep perjanjian lama, konsep hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Itu di perjanjian lama. Maka ketika Yesus datang memberikan sebuah ajaran yang luar biasa, yang begitu mulia, yang tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun, oleh orang manapun, oleh manusia manapun. Hanya Yesus yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu. Hanya Yesus Kristus yang mengajarkan ajaran kasih semacam ini. Musuh seharusnya dibasmi. Itu hukum perjanjian lama dari Bani Israel. Musuh harus dibunuh. Musuh harus dikalahkan. Tapi Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu. Yang memfitnah kamu. Yang menyakiti kamu. Yang menuduh kamu. Yang memenjarakan kamu karena Injil. Kasihilah mereka. Berdoalah bagi mereka. Ini ajaran yang dahsyat. Ini ajaran Allah. Karena Allah tidak mau manusia itu membunuh sesamanya manusia demi namanya. Karena Allah tidak mau menyakiti manusia lain karena beda agama dengan kita. Karena Allah tidak mau kita bom bunuh diri. Kita melakukan yang namanya itu penyerangan, perkelahian terhadap musuh-musuh kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Doakanlah mereka. Kasihilah mereka. Bahkan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12 teman-teman sekalian, ayat 21, dia katakan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berlaku demikian, kamu telah menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ini ajaran Tuhan Yesus teman-teman sekalian. Kita kembali ke topik. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau sekarang ini ambil keputusan untuk menanggapi pernyataan, menanggapi ucapan ya dan permohonan maaf daripada Yahya Waloni. Saya percaya teman-teman sekalian bahwa dia melakukan hal itu. Penghinaan, penistaan, menghina Kristen, menjelekkan Kristen, mencaci maki pemerintah. Itu karena dia berada di dalam kebodohan. Karena dia berada dalam ketidak memiliki kasih. Karena dia di luar Tuhan Yesus. Dia sedang tidak memiliki yang namanya cinta kasih kepada sesama. Tapi dia mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya. Untuk memuaskan orang lain. Memuaskan telinga para kandrun. Sehingga ketika dia sudah diciduk, ketika dia sudah mulai diproses, kemungkinan besar beliau baru sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini sebuah kesalahan besar. Karena Tuhan tidak mengajarkan demikian. Mengkafir-kafirkan orang, membunuh orang, mengatakan darah orang halal hanya karena membela Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu dibela. Kalau Tuhan kamu harus dibela, berarti Tuhan kamu itu lemah. Saya mau katakan Tuhan kekristenan tidak lemah, jadi kita nggak perlu membela. Tapi apa yang kita lakukan selama ini, seperti di channel TV Laskar Kristus ini, yang kita lakukan adalah meluruskan, memperbaiki kembali apa yang salah, apa yang dituduhkan, apa yang difitnahkan kepada kita. Kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka.
termasuk untuk punya Yaya Waloni, kasus Yaya Waloni ini. Kita tidak punya hak untuk menghakiminya. Biarkanlah hukum di negeri ini yang akan memproses. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulan saya dari pernyataan Yaya Waloni dan juga permohonan maafnya, saya mengajak seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Mari kita memaafkan Yaya Waloni secara ajaran Kristen. Bahwa kita mengasihi musuh kita. Bahwa kita mendoakan musuh kita. Bahwa kita masih memberikan kesempatan kepada musuh kita. Mari buktikan hal itu dan berikanlah kesempatan kepada Yaya Waloni untuk kita terima permohonan maafnya. Kita mengampuninya. Tetapi teman-teman sekalian, apakah dengan kita mengampuni Yaya Waloni, hukuman tidak berlaku lagi atasnya? Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Orang Kristen pasti memaafkan Yaya Waloni. Tapi ganjaran daripada kesalahan, daripada dosa yang dia lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau mau ditanya apakah pendeta-pendeta, gembala-gembala, misionaris, tokoh agama Kristen yang ada di seluruh dunia, termasuk saya ini yang sedang bicara, apakah kami memaafkan Yaya Waloni? Apakah kita memaafkan Yaya Waloni dengan dia meminta maaf kepada kita? Jawabannya, ya. Kami memaafkan Anda, Yaya Waloni. Tuhan memberkati Anda. Tetapi ganjaran dari perbuatan Anda harus diterima. Teman-teman, saya berikan contoh satu hal kepada kita. Ketika Raja Daud, dia berselingkuh kepada Batseba, istri daripada panglima, yaitu Uria pada waktu itu. Dan setelah itu, setelah dia sudah bersetubuh dengan Batseba, lalu dia mencari cara untuk membunuh itu Uria, dan dia menikahi Batseba. Perhatikan, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan memperingatkan Daud, menyadarkan Daud bahwa dia sudah membuat sebuah kesalahan. Daud memohon ampun, Daud meminta maaf. Oh, saya sudah bersalah. Saya sudah berdosa kepada Allah dan kepada manusia. Ampuni saya. Nabi Nathan berkata melalui firman Tuhan, dosamu itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi ganjaran daripada dosamu itu, anak yang dikandung oleh Batseba harus mati. Jadi teman-teman sekalian, dosa Daud diampuni, tapi ganjaran dari dosa yang dilakukannya harus diberlakukan. Demikian juga kepada saudara saya Yaya Waloni. Karena dia bukan ustadz lagi teman-teman sekalian. Kenapa saya berani katakan dia bukan ustadz? Karena memang Majelis Ulama Indonesia sendiri yang memberikan sebuah pernyataan bahwa Yaya Waloni bukan ustadz. Ilmunya belum sampai ke sana. Jadi Yaya Waloni bukan ustadz. Jadi saya panggil sebagai saudara Yaya Waloni. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang saya mengajak kita seluruh Indonesia, orang Kristen di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, seluruh dunia, Kristen harus bisa memaafkan Yaya Waloni. Tetapi ganjaran daripada perbuatannya, dia akan tanggung sendiri. Kebetulan di Indonesia ini adalah negara hukum. Maka sebuah kesalahan Yaya Waloni sudah dimaafkan secara ajaran kekristenan. Tetapi hukum di Indonesia tetap diperlakukan pastinya. Karena apa? Karena bagi orang yang menebarkan kebencian yang berbau sara, menghina agama lain, menjelekkan Tuhan agama lain, maka dia harus dijerat dengan pasal undang-undang ITE. Oleh karenanya, saat ini sebagai tokoh agama Kristen, saya percayakan hal ini kepada Kapolri, Polisi Republik Indonesia, dan juga pemerintah tentunya. Biarlah hukum yang berbicara di Indonesia ini. Jadi, sebagai kata penutup dari saya teman-teman sekalian, kita sudah menerima kata maaf dari Yaya Waloni.
Lepas itu dari hatinya atau bukan. Lepas itu dari kesadarannya karena dia merasa bersalah atau bukan. Tapi mari dengan keluar dari mulutnya untuk mengucapkan kata maaf kepada seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Maka kita wajib untuk memaafkan Yaya Waloni. Jadi sekian dari saya teman-teman sekalian. Kiranya hal ini boleh memberkati teman-teman. Dan saya harap teman-teman bisa share video ini supaya banyak orang diberkati. Dan mendapatkan sebuah pelajaran dari kasus Yaya Waloni ini. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Amin.